Inilah amanat Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Karena itu, marilah kita bersukacita memuliakan namanya. Dia menguatkanmu, Sang Raja penebus, berharap surga bergema, memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta, memuji Juru Selamatku, kekal selamanya. Dia menguatkanmu, pengasih abadi, di dalam derah lukanya, kasih-Nya berseri, mengangkat tercengang, melihat dahsyatnya, rahasnya Allah terbentang demi manusia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kebersamaan sebagai tubuh Kristus di kelapa gading ini kita rayakan melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kebersamaan pula, selama 40 hari, Tuhan Yesus yang bangkit sering menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus senantiasa berbicara tentang kerajaan Allah. Sebelum Ia naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Terangkatlah Yesus sambil memberkati mereka. Bersukacitalah mereka. Kemuliaan bagi Kristus sampai selama-lamanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam hidup keseharian kami, perkataan kami terkadang justru berisikan kebohongan dan hujatan. Kami masih gemar bersaksi dusta terhadap sesama kami. Tutur kata kami terkadang menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami, tegur dan arahkan kami, supaya menjadi saksi Kristus yang benar. Amin. Ampunilah kami ya Tuhan. Berita anugerah bagi kita akan terambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 yang bersaksi demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tolonglah bangunkan iman, pulihkan
baptiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon Roh Kudus menolong kita. Bapa yang baik, sertai percakapan kami, sehingga apa yang kami renungkan bersama dari teks yang kami baca, menggetarkan batin kami, bukan sekedar untuk punya komitmen menjadi saksi di dalam hikmat Engkau, tapi juga dimampukan untuk mewujud nyatakan, sehingga banyak orang mengenal Engkau, dan banyak orang juga boleh kembali ke jalan-Mu dan mengalami hidup yang kekal. Pimpinlah hamba-Mu, pimpin juga seluruh umat-Mu yang beribadah, sehingga mereka juga boleh mendapatkan hal yang bermanfaat untuk hidup menjadi saksi Kristus. Kiranya Engkau jugalah ya Allah Tritunggal yang kudus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat pertama sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, nantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 47 dan akan kita nyanyikan secara bersahutan. Mari bagi dia bermain.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus yang terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya yang beribadah di rumah, untuk bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah daring bersama antara GKI Kelapa Cengkir, GKI Gading Indah, dan GKI Agape. Saudara-saudara, kita ingin merenungkan satu pokok pikiran tentang menjadi saksi dalam hikmat-Nya melalui bacaan yang tadi saya bacakan lewat Injil, dan bacaan-bacaan juga di dalam Kisah Para Rasul, Mazmur Bertanggapan, dan juga bacaan yang kedua. Apa yang terangkai di dalam bagian itu, saya ingin menegaskan seperti ini. Ada satu kutipan yang Goethe katakan untuk kita juga tahu, bahwa mengetahui itu tidak cukup katanya, sampai kita menerapkannya. Dan berkeinginan itu pun tidak cukup, sampai kita harus melakukannya. Jadi dengan kata lain, Goethe mau mengatakan apa yang kau tahu,
dan apa yang menjadi satu hasrat untuk melakukannya, itu ada sebuah keterkaitan. Dan Goethe tidak sedang mau mengatakan sebuah rumusan, tapi dia sedang mau menegaskan ini keharusan. Siapa? Ada lagi Huxley mengatakan seperti ini, bahwa hanya ada satu sudut di semesta yang dapat engkau kembangkan secara pasti. Apa itu katanya? Sudut dari semesta itu dikatakan adalah dirimu sendiri. Jadi kalau saya boleh merangkai apa yang dikutip Goethe maupun Huxley, dia mau menggarisbawahi, engkaulah dan saya sebagai pribadi yang bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam sejarah keselamatan, di dalam semesta ciptaannya. Engkau adalah agen perubahan. Dan untuk itu engkau bukan sekedar tahu apa yang sudah dikatakan oleh firman, tapi pengetahuanmu menggetarkan batin. Dan engkau tidak akan berhenti di situ. Sebaliknya engkau akan pergi menjadi saksi sebagai wujud nyata rencana kehendak Allah. Itulah yang sebenarnya ingin kita sampai kepada kesimpulan di dalam khotbah kenaikan Yesus Kristus pada tahun 2021 ini, yaitu menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Sekarang kita coba untuk memikirkan apa yang sebenarnya dikatakan di dalam bacaan pertama Kisah 1 ayat 1 sampai 11. Sebenarnya itu adalah satu percakapan yang mau dikatakan oleh naratornya. Apa yang dikatakan Yesus, diajarkan, itu harus disampaikan karena Roh Kudus sudah menyuruh para murid pergi memberitakan kabar baik. Itu pasca kebangkitan Dia, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu menjadi bagian yang harus kita ingat baik-baik. Dan ketika murid-murid mengatakan, apakah ini waktunya engkau ingin memulihkan kerajaan? Yesus memang sedang menceritakan kerajaan Allah. Tapi dia sedang mau menggarisbawahi kerajaan itu bukan di dalam pengertian apa yang di dalam istilah barat itu dengan kingdom of God. Tetapi dia sedang mau menggarisbawahi tentang kingship daripada Allah yang berkerajaan. Jadi pada waktu itu sebenarnya dia sedang mau mengatakan, akulah rajanya. Seperti Mazmur bertanggapan, Mazmur 47. Allah itu raja, muliakanlah Dia. Dan itu menjadi sebuah ungkapan supaya Anda dan saya ingat, bahwa percaya Allah pencipta itu tidak berhenti di situ, tapi Dia penguasa semesta. Dan satu jendela yang bisa engkau kembangkan dan pasti itu dimulai dari dirimu, diriku yang diubah Tuhan. Kalau begitu, harusnya pengetahuan kita lebih lanjut lagi karena kita harus bersaksi di dalam hikmat-Nya, bukan di dalam ambisi saya dan saudara, tapi hikmat-Nya. Bagaimana itu semua? Ada kutipan dari Cicero. Dia mengatakan bahwa sejarah itu adalah kesaksian yang mempersaksikan waktu-waktu yang sudah lewat. Jadi kalau Anda berpikir tentang waktu, mungkin kita kenal dengan istilah paling kecil detik, menit, jam, lalu kemudian hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Pada waktu engkau dan saya harus mengenal waktu, sebenarnya dikatakan di dalam bagian berikutnya, kita tidak mengingat hari-hari atau waktu yang tadi saya sebutkan. Tapi di dalam setiap penggalan waktu itu, ada momen yang Dia berkarya atas kita melalui sejarah keselamatan. Momen itulah yang harus engkau renungkan. Momen apa yang sebenarnya kita harus ingat baik-baik. Diingatkan lagi, ada John Kell mengatakan bahwa waktu itu memainkan sebuah peran yang hampir setiap keputusan. Ya, dia katakan bahwa waktu memainkan sebuah peran di dalam hampir setiap keputusan. Dan beberapa keputusan itu mendefinisikan perilaku saudara dan saya soal waktu. Apa hubungannya dengan tema menjadi saksi dalam hikmat-Nya? Karena kita juga harus waspada bahwa Anda dan saya bersama bersekutu dalam ibadah ini bukan sedang mendengarkan teori, tapi kita sedang dilengkapi untuk mewujud nyatakan
apa yang menjadi konsep kerajaan Allah yang dikatakan di dalam bacaan pertama itu. Kalau begitu kita butuh waktu, iya. Tapi justru diingatkan sekali lagi bahwa waktu itu memainkan peran yang hampir katanya di dalam setiap keputusan dia ada. Dan beberapa keputusan yang kita ambil dan lakukan itu akan mendefinisikan perilaku saudara dan saya perihal waktu itu sendiri. Jadi bagaimana Anda memanfaatkan waktu seperti ini? Kalau kita betul-betul ingin melakukannya, John Maxwell, dia mengatakan bahwa orang mungkin mendengar kata-kata kita seperti saudara mendengar khotbah saya. Tapi mereka merasakan perilaku saudara dan saya. Jadi kalau Anda mendengar kata-kata saya khotbah mungkin Anda tergugah dan seterusnya, itu mungkin manipulasi seperti Anda tidak bisa melihat wajah saya sepenuhnya karena masker. Kalau saya buka barangkali ada codet di mana-mana. Demikian juga kata-kata bisa menipu para pendengar. Tapi ketika perilaku orang itu seturut dengan kata-katanya, orang akan respect. Orang akan menurut, orang akan mengikut. Itu bagian yang sebenarnya genap di dalam percakapan tentang Yesus dengan murid-murid yang ketika bercakap-cakap dia mengatakan, soal waktu engkau tidak perlu tahu. Tapi yang kau harus tahu ada satu momen di mana Roh Kudus itu akan turun melengkapi kamu. Dan sesudah engkau dilengkapi, engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem tempat di mana kita bersekutu. Kita pergi ke selatan sebagai ingatan. Itulah leluhur di mana kita berkerajaan, Yehuda. Kita lebih jauh sedikit, masih saudara sekandung tetapi bermusuhan berabad-abad, Samaria. Supaya orang tahu bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang tadi saya bacakan itu bukan isapan jempol. Tapi orang melihat mereka berubah. Tidak lagi hidup memikirkan dirinya tetapi sesamanya. Dan kesaksian itu akan menggetarkan dunia. Saudara-saudara, dan tidak berhenti di situ kata Yesus. Engkau juga akan pergi sampai ke ujung bumi. Itu berarti saudara yang sama sekali tidak ada hubungan darah dan keyakinan. Yang di dalam berjemaat kita di GKI disebut dengan semangat inklusif. Membuka diri seluas-luasnya untuk anugerah Allah supaya mereka mengalaminya. Mungkinkah itu terjadi kalau engkau dan saya tidak membuka diri untuk sebuah perubahan yang menjadi jendela semesta? Kita mengembangkan diri untuk berubah dan orang membaca bukan karena yang kita katakan, tapi kita lakukan yang sudah kita katakan. Saudara-saudara, kalau Anda dan saya sampai hari ini bisa menunjukkan perilaku yang demikian, seharusnya kita boleh menjadi orang yang bersukacita. Kenapa? Minimal Anda mengalami pengampunan dari Tuhan. Karena kesalahan seseorang tidak akan bisa dipulihkan kecuali ada yang memulihkannya. Dan hari ini kita mendengar dari Injil, Dia memulihkannya. Jadi dengan kata lain, kalau tadi ada kisah tentang Gute, knowing is not enough, we must apply katanya. Willing is not enough, we must do. Jadi kalau memang soal pengetahuan yang engkau sudah dengar, yang dikatakan di kitab Taurat, Mazmur, nabi-nabi tentang aku, itu teori. Tapi begitu dia masuk kepada diri Sang Mesias yang menderita, mati dan bangkit, itu nyata, itu realita. Dan kalau saya boleh bilang apa yang diajarkan di dalam Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur itu sebuah pengetahuan, maka diri Yesus yang diceritakan di dalam kitab pengetahuan itu hikmat. Jadi di dalam kebersamaan penderitaan dan kematian serta kebangkitan Kristus, kita rela hidup di dalamnya.
Itulah yang dimaksud untuk menjadi saksi di dalam hikmat-Nya. Bukan ambisi saya untuk bisa mendapatkan keuntungan atau mungkin pamor dan seterusnya. Engkau dan saya untuk masuk terlibat di dalam persekutuan nyata dari Yesus yang dicatat di dalam kitab suci. Baik yang tertera di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur itu menjadi kanon perjanjian lama yang selesai pada zaman ketika Yesus memberitakan kabar baik. Hari ini mungkin abad keempat sudah lengkap sampai surat perjanjian baru, sehingga kita boleh mempunyai kanon Alkitab yang disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, 66 kitab. Waktu itu baru 39. Jadi hari ini, kalau Anda dan saya boleh ingat, bahwa semua yang kita baca di kitab suci itu mungkin sekedar pengetahuan. Tapi ketika pengetahuan itu mendarat di dalam penerapan kehidupan Yesus, yang digenapkan di dalam pelunasan hidup Anda dan saya, maka itulah hikmat. Dan hikmat itu tercatat di dalam bacaan kedua, Efesus yang pertama. Apa yang dikatakan di dalam catatan Efesus yang pertama ayat 15-23? Bahwa di dalam Yesus itulah dengan penumpahan darah, engkau yang jauh menjadi dekat. Engkau yang musuh menjadi sahabat. Apalagi, engkau bukan lagi orang asing atau pendatang, tapi warga kerajaan Allah, keluarga Allah. Itu status baru Anda dan saya, yang lewat itu kita bisa kembangkan dan terus-menerus menjadi saluran berkat. Saudara-saudara, ketika kita boleh menjadi keluarga Allah, Paulus juga mengatakan di dalam bacaan kedua, engkau juga bangunan Allah. Artinya engkau dan saya harus membuka ruang anugerah supaya orang lain masuk di dalamnya. Lalu kenapa sampai hari ini kita susah untuk membawa orang mengenal Kristus sebagai juru selamat? Saya ingin mengutip yang lainnya. Hamilton mengatakan, the only disability in life is a bad attitude, dia bilang. Bahwa Anda dan saya punya disabilitas di dalam kehidupan karena perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk itu seperti apa? Karena tadi saya mengatakan soal kata dan perbuatan, maka perilaku yang buruk adalah orang yang melakukan yang tidak sesuai yang dia katakan. Di dalam zaman Yesus, itulah kelompok pemimpin agama, Farisi, dibunyikan, sehingga mereka disebut kelompok munafik. Mereka mengajarkan sabda Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Jangan ikuti teladannya. Apa yang dia katakan firman Allah, dengarkan. Tapi apa yang menjadi perbuatannya, jangan ikuti. Tegas. Jadi dengan kata lain, apa yang membuat Anda disabilitas? Di dalam sebuah kehidupan, perilaku yang buruk. Buatlah catatan perilaku buruk apa yang sampai hari ini masih kita lakukan. Supaya rencana kekal Allah untuk Anda dan saya menjadi saksinya mewujud di dalam kehidupan kita hari ini di sini. Sehingga orang boleh menemukan Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang penuh cinta atas kita. Kalau engkau dan saya boleh mendapatkan gambaran yang utuh seperti itu, saudara-saudara, semata-mata karena dia begitu baik. Dia betul-betul mengingatkan kita bahwa menjadi saksi dalam hikmat-Nya itu terbaca di dalam perilaku yang diubahkan. Dan perilaku yang diubahkan itulah yang harusnya menjadi pegangan kita untuk kita terus melangkah sebagai saksi. Kenapa? Mungkin kau dan saya tidak terlalu fasih ilmu tentang apa yang disebut dengan penginjilan atau evangelisasi atau juga misi, tentang bagaimana membangun komunitas. Di seminari selalu dibedakan antara evangelisasi dan misi. Mungkin bukan waktunya untuk saya menjelaskan di sini. Tapi paling tidak Anda dan saya akan mulai ingat. Paling tidak evangelisasi itu mengatakan apa yang Yesus katakan dan lakukan. Dan orang mendengar mengerti, itu evangelisasi. Tapi kalau misi, Anda akan membangun umat dengan apa yang sudah dibangun oleh Yesus sebagai
kepala dari tubuh. Sehingga kita sebagai gereja terbangun karena Dia yang menanam benih itu. Karena Dia yang menjadi batu dasar yang kita batu hidup disusun di atasnya. Jadi kalau engkau dan saya hari ini harus bermisi, itu artinya engkau harus punya kapasitas tertentu di komunitas yang engkau menaruh cinta di situ, live in di situ, sehingga mereka mengenal Kristus. Jadi barangkali sepenggal itu pengetahuan evangelisasi dan misi. Kita kembali lagi kepada tema menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Itu berarti engkau dan saya bukan sedang mewujud nyatakan ambisi untuk orang akhirnya tahu saya adalah saksi dari Kristus. Padahal mungkin motifnya ingin populer, mungkin motifnya numpang hidup. Percayalah saudara, ketika Yesus membuka tabir pikiran para murid, itu bukan karena mereka menguasai apa yang ditulis dalam Taurat, di dalam Mazmur dan Nabi-Nabi. Bukan. Tapi hikmat yang mewujud di dalam pribadi Yesus yang menderita. Jangan heran ketika anggota Sanhedrin itu terperangah. Siapa mereka yang tidak berpendidikan bisa memberikan kesaksian di depan Sanhedrin? Bukankah mereka itu adalah para penjala ikan? Mungkin tukang kayu dan seterusnya. Kok bisa? Hikmat yang dari Tuhan ada padanya. Itu yang engkau dan saya harus punya. Bagaimana? Saya tidak punya petunjuk lain kecuali engkau harus hidup seperti Kristus. Apa hidup seperti Kristus? Yang pertama, Dia raja menjadi hamba. Yang kedua, Dia Allah menjadi manusia. Yang ketiga, yang tidak pernah mati, mau mati. Mungkin yang keempat, yang mulia, rela hina. Kalau engkau mau melakukan 4 poin itu, engkau sedang mengikuti teladan Kristus. Dan kau sedang memiliki hikmat untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah. Andaikan engkau punya itu, sesungguhnya engkau adalah orang yang berbahagia. Tidak berpikir mau berbagi karena ada kuasa seperti raja. Cukup menjadi hamba yang terikat dengan segala aturan-aturan yang harus saya taati. Cukup. Tidak perlu menjadi orang yang heboh seperti Allah yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Cukup menjadi manusia yang terbatas. Namun boleh bangga dan bahagia karena hidupnya menjadi berkat buat orang lain. Engkau juga rela bahwa kemuliaan sehingga engkau mau menjawab panggilan, kenyataannya adalah dihina dan tidak berharga, bahkan hidup tanpa kasta di tingkat sosial. Aku tidak mengeluh, karena aku sudah dimiliki Kristus. Jadi kalau engkau punya itu semua, betapa bahagianya hidup kita untuk menjadi saksi Kristus. Barangkali saya boleh menutup bagian hari ini dengan satu kutipan dari Wade Boggs. Dia mengatakan bahwa kehidupan kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi atas kita, tapi bagaimana kita bereaksi atau merespon kepada apa yang terjadi, bukan oleh apa yang hidup itu membawanya kepada kita, tapi apa yang perilaku kita bawa kepada hidup. Jadi sekali lagi Boggs juga mau menggarisbawahi tentang kehidupan dan perilaku, dia mengutamakan perilaku. Mungkin ada satu bagian yang saya juga ingin perlihatkan kepada ibu bapak sebelum kita pulang, apa yang digarisbawahi tentang sebuah kehidupan itu sendiri. Sebentar, saya akan kutip itu. Churchill, Winston, dia bilang begini, "We make a living by what we get."
but we make alive by what we give. Kita pasti bingung kalau diterjemahkan. Tapi paling tidak kita menjadi tahu bahwa apa yang kita dapat itu adalah sesuatu yang bersifat hidup, a living. Tetapi ketika engkau memberi kepada sesuatu alive, itu adalah sebuah keberadaan yang hidup. Jadi yang satu adjektif kita lakukan karena kita dapat, dan dia menjadi kata benda yang ada real karena Anda memberi. Karena tanpa pemberian tidak ada. Berarti itu ajakan untuk Anda dan saya hari ini. Kalau memang hidup itu ditentukan bukan apa yang terjadi atas kita, karena beberapa pemikir itu hanya 10%. Tapi 90% bagaimana kita meresponnya. Maka kita harus waspada di dalam respon yang tidak baik akan ada bad habit yang akhirnya membuat Anda dan saya disabilitas. Kita bukan orang disabilitas. Kita orang yang normal yang harus menjalankan itu. Artinya, tanpa harus mengatakan orang disabilitas itu tidak berguna. Bukan itu poin saya. Harusnya yang normal itu lebih besar karyanya dari yang disabilitas. Jadi kalau pada pagi hari ini kita boleh sampai di penghujung perenungan ini, saya boleh mengatakan biarlah engkau menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Berarti engkau boleh tahu apa yang dikatakan, diajarkan, dan dilakukan oleh Yesus. Dan ketika pengetahuan itu tidak cukup kecuali menerapkannya, dan keinginan tidak cukup kalau engkau harus lakukan mewujudkannya, dan engkau mau mewujudkannya, maka mulai hari ini engkau dan saya berani membayar harganya. Karena hikmat yang dari Tuhan itu ada menyertai engkau. Karena makna daripada hikmat itu, kata Amsal, belajar takut akan Tuhan. Artinya hidup taat kepada amanat-Nya, dan kau boleh diberkati. Saya mungkin harus berhenti di sini. Saya mungkin harus mengungkapkan apa yang menjadi isi hati setiap anak-anak Tuhan hari ini. Minimal dari saya. Biarlah kita boleh menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan, yang sudah mengintip jendela semesta, yang diberikan kepada saya dan saudara masing-masing untuk dikembangkan secara pasti. Dan lewat itulah nanti kelak akan seperti batu-batu hidup yang tersusun menjadi bangunan Allah, yang terbangun ruang anugerah supaya orang lain masuk. Dan pada gilirannya, engkau dan saya bukan sekedar bangunan, tapi organisme di dalam tubuh yang bersaksi karena engkau dan saya dihargai Tuhan. Maka Dia menyatukan kita dari berbeda anggota, tidak perlu ribut, tidak perlu bertengkar, satu dengan yang lainnya bersatu untuk satu tujuan, supaya hidup itu memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong kita semua. Amin.
Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, marilah dengan berdiri kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah pandemi ini kami dapat melaksanakan ibadah gabungan online bersama-sama GKI Agape, GKI Kelapa Cengkir, dan juga GKI Gading Indah. Kiranya kesatuan hati kami sebagai satu saudara seiman Tuhan dapat terus dipelihara ya Bapa, dan biarlah relasi kami dapat terus terjalin di area Kelapa Gading ini, dan biarlah kami juga dapat menjadi saksi Kristus yang hidup terlebih di area Kelapa Gading ini. Biarlah setiap kehidupan kami menjadi Alkitab terbuka, menjadi kesaksian yang indah memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap saudara-saudara kami yang mengenal kami juga dapat mengenal Engkau ya Tuhan melalui diri kami. Kami juga menyatukan hati kami Tuhan, kami berdoa bagi setiap korban bencana di NTT. Kiranya Engkau berikan pemulihan. Kami percaya Engkau juga membangkitkan segala kondisi yang sedang terpuruk saat ini. Kiranya setiap uluran tangan dari kami Tuhan dapat dirasakan dan pembangunan kembali dapat segera dilakukan. Kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi ini, terlebih lagi di tengah-tengah Idul Fitri saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya angka kenaikan COVID tidak signifikan. Engkau yang menjaga setiap kesehatan kami, Engkau yang melindungi kami dari COVID-19 ini. Ajar kami untuk dapat menahan diri dan mengendalikan diri di tengah-tengah situasi saat ini. Kami juga berdoa bagi segala upaya pemerintah yang terus mendistribusikan vaksin. Kiranya apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat merata dan dirasakan oleh masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu saat ini yang sedang bergumul di tengah segala masalah kehidupan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan Engkau yang tidak meninggalkan. Kami percaya Engkau yang bersama-sama dengan kami saat ini. Maka biarlah hati kami berpaut dan beriman teguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh hasil persembahan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini akan diserahkan guna membantu para korban bencana di NTT. Dan untuk itu diminta agar setiap kita mentransfer ke rekening gereja masing-masing sesuai dengan kode tertentu yang telah disepakati. Tuhan Allah telah melimpahkan berkat-Nya. Mari kita sambut kemuliaan Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan Allah melalui persembahan hidup kita. Seperti firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16 menyatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur karena kasih setia, anugerah dan rahmat-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami saat ini juga boleh mengungkapkan syukur kami kepadamu lewat pemberian persembahan syukur dalam bentuk uang ini. Ya Bapa, Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami, bahwa apa yang terkumpul ini boleh menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan guna membantu saudara-saudara kami, sesama kami, mereka yang menjadi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Engkau mampukan yang mengelola sehingga dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya di dalam penyaluran bantuan ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah persembahan dalam bentuk uang ini boleh menjadi lambang dari kesungguhan kami mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku, so send you to labor unrewarded, to serve unpaid, unloved, unsold, unknown, to bear rebuke, to suffer scorn and scoffing. So send you to turn for me alone. Utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa seret berteluh, menanggung susah dan derita dunia. Utus Kau berkorban bagiku, karena Bapa mengutusku. Utus Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menguatkan dan meneguhkan dirimu untuk menjadi saksinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.